Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelty Juliana Zahira, NIM S1E1222023. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari bab 3, yaitu tentang klasifikasi. Nah, di mana dalam bab ini itu kita menggunakan kumpulan data MNIST yang merupakan satu set 70.000 gambar kecil digit yang ditulis tangan oleh siswa sekolah menengah dan karyawan Biro Sensus US. Nah, di setiap gambar diberi label dengan digit yang diwakilinya. Nah, pada sebelumnya itu kita telah melakukan mengunduh. Sebelumnya itu kita telah mengunduh data MNIST yang disediakan oleh Scikit-learn. Selain itu, setelah kita mengunduh datanya, kita telah mengolah datanya, kemudian kita melakukan pelatihan klasifikasi biner, kemudian kita melakukan pengujian model, melakukan atau mengukur akurasi menggunakan validasi silang. Sekarang kita akan melanjutkan penjelasan materi tentang confusion matrix. Sekarang kita akan confusion matrix. Untuk melakukan evaluasi menggunakan confusion matrix. Nah, di sini kita from skalian import confusion kemudian matrix dalam kurung Y train 5 Y train prediction then di sini itu kita telah melakukan. Di sini baris ini mengimpor fungsi confusion matrix dari library Scikit-learn. Fungsi ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi, yaitu dengan membandingkan label sebenarnya dengan prediksi model. Di sini yang pertama yaitu confusion matrix Y train 5 Y train pred. Di sini Y train 5 adalah label asli atau ground truth, biasanya berupa array nilai 0 dan 1 binary classification, dan Y train pred adalah label prediksi dari model. Fungsi ini menghasilkan confusion matrix dalam bentuk array 2x2. Kita coba jalankan.
Nah, maka hasilnya akan menunjukkan matriks seperti ini. Nah, di mana di sini terdapat 53.852, kemudian 687, kemudian 1891, dan 3.530. Nah, di sini 53.000 yaitu true negatif. Nah, di sini jumlah data yang benar bukan 5 dan diprediksi sebagai bukan 5. Kemudian 687 kemudian 687 yaitu jumlah data yang sebenarnya bukan 5 tapi salah diprediksi sebagai 5. Kemudian 1891 di sini itu false negatif, jumlah data yang sebenarnya 5 tapi salah diprediksi sebagai bukan 5. Kemudian 3.530 yaitu true positif, jumlah yang benar-benar 5 dan diprediksi dengan benar sebagai 5. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ini kita melakukan confusion matrix. Nah, di sini itu Y train prediction Y train train 5, Y train prediction. Nah, di sini Y train perfect prediction sama dengan Y train 5. Nah, baris ini menyatakan bahwa prediksi kita sempurna. Artinya kita menganggap model memprediksi setiap label dengan benar karena prediksi Y train perfect prediction sama persis dengan label aslinya yaitu Y train 5. Kemudian confusion matrix Y train 5 Y train perfect prediction. Nah, di sini akan membandingkan label asli dengan prediksi sempurna. Karena semua prediksi benar, confusion matrix akan menunjukkan tidak ada kesalahan sama sekali. Sini kita coba jalankan. Kesalahan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ada 54.579, kemudian 0 dan 5.400
Nah, di sini 54.579 true negatif. Semua angka yang memang bukan 5 dan diprediksi bukan 5 100% benar. Kemudian 0 false positif, tidak ada angka yang bukan 5 tapi salah diprediksi sebagai 5. Kemudian 0 false negatif, tidak ada angka 5 yang salah diprediksi sebagai bukan 5. Kemudian 5421 true positif. Nah, semua angka 5 diprediksi sebagai 5, yaitu 100% benar. Nah, setelah itu selanjutnya yaitu kita akan melakukan precision and recall. Nah, di sini skizitron menyediakan beberapa fungsi untuk menghitung matriks pengklasifikasi, termasuk presisi dan penarikan. Di sini kita akan melakukan precision and recall. Nah, seperti yang sebelumnya tadi, di sini kita skizitron menyediakan beberapa fungsi untuk menghitung metrik pengklasifikasi termasuk presisi and recall. Nah, yang pertama yaitu from import precision score yang skor dalam kurung di koma terakhir red iya koma terakhir 5 koma terakhir red. Nah, kita coba jalankan yang ini. Coba jalankan. Sini precision score ya terakhir precision score ini precision score. Sepertinya di sini ada pesan precision score.
Nah, kita tunggu sebentar. Sepertinya ini jaringan. Nah, maka di sini yang dihasilkan yaitu 0,precision skornya yaitu 0,83. Nah, di sini precision score menghitung ketepatan dari semua yang diprediksi sebagai 5, yaitu 83% yang benar-benar 5. Kemudian kita coba tambah kodenya score dalam kurung kita coba jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk precision score-nya itu menghitung ketepatan dari semua yang diprediksi sebagai 5, yaitu 0,83 atau 83%, sedangkan recall score menghitung kelengkapan dari semua angka 5 yang sebenarnya ada model berhasil mendeteksi, yaitu 0,65 atau 65%. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita menggunakan F1. Selain itu kita juga menggunakan F1 score untuk mengukur keseimbangan antar precision dan recall. Kemudian di sini from Escalon F1 score kemudian F1 score dalam kurung seperti ini, dan kita coba jalankan. Nah, maka yang dihasilkan yaitu 0,73% atau 73%. Nah, di sini F1 score mengukur keseimbangan antara precision dan recall. Nah, nilai F1 tinggi berarti model cukup tepat
precision dan lengkap recall. Nah, nilai 0,73 berarti model punya performa yang lumayan baik tapi masih bisa ditingkatkan. Nah, skor F1 mendukung klasifikasi yang memiliki presisi dan ingatan yang sama. Ini tidak selalu yang kita inginkan. Dalam beberapa konteks kita sebagian besar peduli dengan presisi, dan dalam teks kontra teks lain kita benar-benar perlu dengan. Nah, setelah kita melakukan precision and recall, nah selanjutnya yaitu kita ke precision recall trade-off. Nah, di sini untuk memahami trade-off, kita akan lihat bagaimana SDGs classifier membuat keputusan klasifikasinya untuk setiap instance. Nah, di sini ia menghitung skor berdasarkan fungsi keputusan. Jika skor tersebut lebih besar dari ambang batas, itu menetapkan instance ke kelas positif. Jika tidak, ia menetapkannya ke kelas negatif. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan prediksi klasifikasi secara manual dan dengan membandingkan skor kepercayaan model, skor terhadap ambang batas threshold. Nah, ini membantu mengontrol dan memahami cara model membuat keputusan. Nah, di sini selanjutnya yaitu trade-off. Nah, di sini kita coba jalankan kodenya. SDG decision evaluation dalam kurung subdigit, kemudian scores sama dengan array kurung 2412 titik 5.3.17. Nah, di sini 3.17 51 kemudian threshold sama dengan 0, kurang
Nah, seperti ini. Di sini Y-score, SGD, calc decision function, sum digit. Nah, di sini menghitung skor keputusan confidence score dari model SGD calc untuk input sum digit. Kemudian Y-course menampilkan skor misalnya 2412,53 yang menunjukkan seberapa yakin model bahwa gambar tersebut adalah angka tertentu. Kemudian threshold 0 ini menetapkan ambang batas untuk klasifikasi. Kemudian Y sum digit breadth, Y score threshold mengecek apakah skor lebih besar dari threshold. Jika ya, hasilnya true positif, artinya model memprediksi bahwa sum digit termasuk dalam kelas targetnya. Nah, kita coba jalankan. Sini ada sedikit sore ini maka hasil yang dihasilkan seperti ini. Kemudian threshold 0 untuk ambang batas 0. Kita coba simpan di sini. Di sini array, kemudian seperti itu. Nah, di sini SDG classifier menggunakan ambang batas yang sama dengan 0, sehingga kode sebelumnya mengembalikan hasil yang sama dengan metode predict, yaitu true. Nah, sekarang kita akan coba menaikkan ambang batas dari kita coba menaikkan ambang batasnya. Di sini thresholdnya yaitu 8.000. Kemudian array Nah, kita coba
jalankan. Nah, di sini itu threshold 8000 menetapkan ambang batas skor. Kemudian y-score threshold, nah di sini membandingkan skor prediksi dengan threshold. Nah, hasilnya yaitu true jika skornya di atas 8000. Kemudian di sini yaitu false. Nah, model tidak yakin angka tersebut adalah 5 karena skornya di bawah 8000. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita akan melakukan cross validation. Nah, di sini yes skor sama dengan cross predict dalam kurung SGD of, X train, Y train 5 CV sama dengan 3. Method decision function. Nah, di sini kita melakukan melakukan cross validation dalam hal ini 3-fold dan mengembalikan prediksi untuk setiap data. Nah, di sini SGD Calv model klasifikasi yang digunakan SGD classifier, kemudian X-train data latih, kemudian Y-train 5 label biner, kemudian apakah gambar angka 5 atau bukan, kemudian CP sama dengan 3, data dibagi menjadi 3 bagian fold untuk validasi silang. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini skor berisi skor mentah biasanya semakin tinggi model lebih yakin bahwa gambar adalah angka 5. Nah, skor ini biasa digunakan untuk mengatur threshold sendiri seperti di contoh sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan precision and recall pada berbagai nilai threshold. Itu from escalon import prediction curve and JSON recall.
precision Nah, di sini fungsi ini digunakan untuk menghitung precision interval pada berbagai nilai threshold. Nah, ytran 5 label asli, kemudian y-score, skor keyakinan model. Kemudian untuk outputnya yaitu daftar nilai precision, kemudian daftar nilai recall, kemudian nilai-nilai ambang threshold yang digunakan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengevaluasi dan memvisualisasikan bagaimana precision and recall berubah saat kita mengubah nilai threshold prediksi model. Nah, yaitu seperti ini. Ini yaitu def plot precision recall fs threshold dalam titik 2, kemudian PRT titik dalam kurung threshold, precision kurang banding 1, koma kemudian recall Oke. Kemudian plot
dalam kurva. Nah, seperti ini kode untuk mengevaluasi dan memvisualisasikan bagaimana precision dan recall berubah saat kita mengubah nilai threshold prediksi model. Nah, kita coba jalankan. Sini ada sedikit kesalahan. Threshold akan plot precision recall versus threshold precision recall threshold. Sini kita plot precision recall stress jalankan coba jalankan coba jalankan dan kita akan lihat grafiknya. Nah, maka hasil grafik yang dihasilkan adalah seperti ini. Nah, di sini kita melihat kurva presisi lebih bergelombang daripada kurva recall. Nah, di sini kenapa kurva presisi lebih bergelombang daripada kurva recall? Nah, di sini bahwa presisi terkadang dapat turun saat kita menaikkan ambang batas, meskipun secara umum akan naik. Nah, untuk memahami di sini kita kembali ke gambar 3 dan di sini presisi berubah dari ambang pusat dan memindahkannya hanya 1 digit ke kanan. Nah, presisi berubah dari 4/5 80% ke 3/4 75%. Nah, di sisi lain penarikan hanya dapat turun ketika pegangan perontok meningkat, yang menjelaskan mengapa kurvanya terlihat halus.
Nah, selanjutnya yaitu di sini kita akan membuat array boolean menandai posisi di mana precision lebih dari 90%. Nah, kodenya itu seperti ini. Trace on precision sama dengan threshold dalam kurung NP titik. Dalam kurung Nah, kemudian di sini precision membuat array boolean menandai posisi di mana precision 90%. Kemudian selanjutnya yaitu ytrim precision. Nah, di sini membuat prediksi biner berdasarkan threshold yang menghasilkan precision lebih dari 90%. Kurang dari 90%. Jika y-score lebih besar atau sama dengan threshold 90 precision, maka hasilnya true diprediksi sebagai angka 5. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita membuat ini to predict score dalam kurung y'5 kemudian saya coba jalankan. Nah, di sini precisionnya itu 90% dari semua prediksi 5, 90 benar-benar 5. Kemudian untuk recall-nya score y'5, y' 90. Coba jalankan. Nah, di sini precisionnya itu 90, recall-nya yaitu 47,3
48% dari semua angka 5 yang sebenarnya ada hanya 48% yang berhasil terdeteksi. Nah, di sini dengan menaikkan threshold untuk mencapai precision 90%, model jadi lebih hati-hati, tapi banyak angka 5 yang terlewat atau rekalnya itu turun. Nah, selanjutnya kita itu akan menghitung receiver operating karakteristik curve menggunakan root curve. Sini from a scalar method kemudian F TPR, TPR threshold sama dengan Nah, di sini ya train 5 label AC, kemudian Y score keyakinan model. Nah, untuk outputnya sendiri itu di sini FPR false positive rate di berbagai threshold, kemudian TPR true positive rate alias recall, kemudian threshold nilai ambang yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu multi-class classification. Nah, di sini pengklasifikasi multi-class juga disebut pengklasifikasi multinomial, dapat membedakan lebih dari 2 kelas. Nah, di sini kita akan coba mengklasifikasi supervector mesin menggunakan kelas sekalian SVM SVC. Di sini pertama seperti ini, yaitu MS ke titik SVM SVC, kemudian SVM titik dalam kurung X train Y train SVM titik dalam kurung
digit. Nah, seperti ini. Di sini kita membuat model klasifikasi supervector machine dengan parameter default. Kemudian svm child.fit extrain train, kita melatih model SVM menggunakan data pelatihan extrain dan label asli train. Kemudian bukan hanya angka 5. Nah, jadi di sini kita mengklasifikasi multiclass 0 sampai 9 dan bukan biner. Kemudian SVM child predict sum digit di sini memprediksi angka dari gambar sum digit. Nah, hasilnya menunjukkan model mengenali gambar tersebut sebagai angka 5. Kita coba jalankan. Kita tunggu sebentar. Sepertinya ini agak lama. Nah, sembari kita menunggu ini, selanjutnya yaitu kita akan membuat nilai skor keputusan untuk tiap kelas. Di sini kita ketikkan kodenya sum digit skor sama dengan svm underscore child titik digit function dalam kurung digit. Kemudian sum digit scores. Nah, ini menghasilkan nilai skor keputusan. Kemudian sum Nah, di sini menghasilkan nilai skor keputusan untuk tiap kelas 0 sampai 9 dari model SVM terhadap input sum digit. Kemudian setiap nilai menunjukkan seberapa yakin model bahwa gambar tersebut memiliki masing-masing digit 0 sampai 9. Kemudian nilai tertinggi di posisi kelima yaitu 9,5. Nah, di sini kita coba jalankan dulu agar kita bisa lihat hasilnya.
maka hasilnya akan di sini seperti ini, array Nah, di sini bisa kita lihat array 5 type int 8, kemudian di bagian sini yaitu array sini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat np titik argmax scores, kemudian svm titik classes, kemudian kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian svm titik khusus kurung 5. Lihat hasilnya. Nah, di sini npn nya yaitu 5. Nah, di sini npr sum digit score mengambil indeks dari nilai skor tertinggi. Dalam kasus ini indeks 5 menunjukkan skor tertinggi dari hasil prediksi. Kemudian svm-calc classes menampilkan daftar semua kelas yang dikenali oleh model, yaitu angka 0 sampai 9. svm calc classes 5 mengakses kelas pada indeks kelima, yaitu angka 5, untuk mengakses bahwa model memprediksi, untuk menegaskan bahwa model memprediksi gambar sebagai angka 5. Nah, pada model svm ini memprediksi bahwa gambar sum digit adalah angka 5 karena skor tertingginya ada di posisi indeks kelima yang sesuai dengan kelas 5. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat one series classification menggunakan SVC. Nah, di sini itu pertama from sklearn input one, kemudian kurung SVC. Dalam kurung SVC yang self fit dalam kurung y prime. Kemudian
Oh. Digit. Kita coba. Nah, di sini kita mengubah model SVM menjadi one versus race yang melatih satu model untuk tiap kelas. Total 10 model untuk digit 0 sampai 9. Kemudian OFR classification of it extrain sini melatih seluruh 10 model masing-masing untuk membedakan satu digit terhadap yang lain. Kemudian OFR calf predict subdigit memprediksi label dari subdigit. Hasilnya adalah angka 5. Coba jalankan. Kemudian len kurung ver CLF estimators. Kita coba jalankan lagi. Nah, di sini len OFR curve estimator mengembalikan jumlah estimator atau model yang dilatih, yaitu 10 model 1 per digit, yaitu 0 sampai 9.